Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang nilai ekstrim bersyarat. Ini merupakan sebuah aplikasi dari turunan. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari nilai ekstrim fungsi secara umum, yaitu daerah asalnya tidak disebutkan atau tidak dibatasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas nilai ekstrim fungsi di mana daerah asalnya dibatasi atau ada syarat yang harus dipenuhi. Nanti kita kenal dengan istilah nilai ekstrim bersyarat. Nah, pada dasarnya, mencari nilai ekstrim pada fungsi ini sama saja dengan nilai ekstrim sebelumnya, di mana kemungkinan terjadi nilai ekstrim itu terjadi pada titik kritis. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi nilai ekstrim bersyarat. Misalnya kita memiliki sebuah persegi panjang, di mana daerah panjangnya ini adalah sumbu X, kemudian daerah lebarnya adalah sumbu Y. Nah, kemudian di sini ada syarat yang ditentukan, atau ada syarat yang harus dipenuhi di sini, di mana panjang diagonalnya ini adalah 2 ya. Nah, kemudian jadi pertanyaan, berapa luas maksimum ini, berapa nilai X-nya, dan berapa nilai Y-nya ini agar diperoleh luas maksimum dengan ketentuan panjang diagonalnya harus 2. Nah, berdasarkan ilustrasi ini, yang pertama, kita bisa terlebih dahulu menentukan fungsi objektifnya. Kita tahu untuk menentukan luas itu adalah rumusnya panjang dikali lebar, maka di sini panjangnya adalah X dan lebarnya adalah Y, maka kita bisa menentukan fungsi objektifnya fungsi dari X, Y, itu sama dengan panjang dikali lebar atau X dikalikan dengan Y. Ini adalah fungsi objektifnya. Kemudian kita tentukan lagi fungsi syaratnya tadi, panjang diagonal sama dengan 2. Dan dari sini kita bisa lihat panjang diagonal adalah 2. Kemudian dengan seperti ini kita bisa memanfaatkan prinsip Pythagoras, di mana untuk menentukan panjang diagonal adalah akar dari x kuadrat plus y kuadrat. Maka berdasarkan persamaan ini nanti kita bisa menentukan fungsi dari fungsi syaratnya. Nah, yang pertama tadi kan kita tahu bahwa panjangnya adalah akar x kuadrat plus y kuadrat. Maka kalau kita rubah dalam bentuk bisa juga seperti ini. D pangkat 2 sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, sebelumnya kita tahu panjang diagonalnya adalah 2, maka 2 pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 plus Y pangkat 2. Nah, dari sini 2 pangkat 2 sama dengan 4, kita pindahkan luas, maka kita peroleh persamaan atau fungsinya adalah X pangkat 2 plus Y pangkat 2 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini adalah fungsi syarat yang akan kita gunakan untuk menentukan luas maksimumnya. Kemudian, untuk memecahkan persoalan dengan syarat diagonal sama dengan 2, maka untuk langkah awalnya kita bisa menggantikan salah satu variabel pada fungsi objektif. Jadi ini adalah fungsi objektifnya dengan fungsi syaratnya. Jadi nanti X, Y ini kita masukkan nilai yang kita peroleh dari fungsi syaratnya. Kemudian kita peroleh nilai X atau Y, salah satu variabelnya, kemudian nanti kita masukkan ke dalam fungsi objektifnya. Nah, tadi kita ketahui fungsi syaratnya adalah X pangkat 2 plus Y pangkat 2 dikurang 4 sama dengan 0. Maka dari sini kita pindah ruaskan, maka Y pangkat 2 sama dengan 4 dikurang X pangkat 2. Maka Y sama dengan akar dari 4 kurang X pangkat 2. Nah, dari sini kita tahu nilai Y-nya, tinggal kita masukkan ke dalam fungsi objektifnya. Tadi X kali Y, sini kita masukkan nilai Y-nya, X sama, jadi nanti fungsi objektif yang sudah disubstitusi ini, yang sudah kita masukkan ini, kita rubah simbolnya, misalnya sama dengan H, maka X dikalikan dengan Y-nya adalah 4, akar 4 kurang X kuadrat. Nah, dari sini terlihat, yang awalnya tadi fungsi objektifnya terdiri dari 2 variabel, sekarang menjadi 1 variabel atau 1 peubah saja. Oke, selanjutnya kita menentukan titik kritisnya, di mana syarat titik kritis itu kan adalah turunan parsial pertama itu sama dengan 0 ya. Maka kita turunkan yang pertama ini dari fungsi ini adalah perkalian ya teman-teman. Maka kita gunakan penyelesaian turunan dengan perkalian, maka kita ingat untuk perkalian adalah bisa F aksen dikali G plus F dikali G aksen. Maka turunan dari X adalah 1, ini tidak diturunkan, ditambah, kemudian ini tidak diturunkan, kemudian ini yang diturunkan, dikalikan dengan turunan dari akar dari 4 kurang X kuadrat adalah X per akar dari 4 kurang X kuadrat. Nah, kemudian ini kita selesaikan, kita peroleh turunannya adalah 4 dikurang 2X kuadrat dibagi dengan akar 4 dikurang X kuadrat sama dengan 0. Nah, berdasarkan ini kita bisa menentukan nilai X-nya, maka 4 dikurang X2 sama dengan 0, maka kita pindah ruaskan, 2X pangkat 2 sama dengan 4, maka X pangkat 2 sama dengan 2, maka kita bisa menentukan nilai X-nya adalah
akar 2. Nah, jadi kita sudah bisa menentukan untuk sumbu di X-nya atau panjangnya akar 2. Sekarang kita tentukan yang sumbu Y-nya, berapakah panjang lebarnya sehingga memperoleh nanti luas maksimumnya. Nah, untuk menentukan nilainya tinggal kita masukkan saja ke fungsi syaratnya tadi, yang ini. Oke, kita sudah tahu sebelumnya tadi untuk X-nya adalah akar 2 ya, tinggal kita masukkan saja ke persamaan fungsi syaratnya. Y sama dengan akar 4 dikurang X kuadrat. Jadi kita masukkan saja 4 dikurang akar 2. Jadi kita peroleh Y-nya adalah akar 2 juga. Nah, jadi sudah kita dapat simpulkan bahwa untuk mendapatkan luas maksimum dengan syarat tadi panjang diagonal adalah 2, di sini kita peroleh panjang X-nya adalah akar 2, kemudian lebar di sumbu Y-nya adalah juga akar 2. Oke, dari sini kita sudah bisa menentukan luas maksimum. Nah, jadi inilah salah satu contoh dari aplikasi turunan dengan nilai ekstrim bersyarat. Kemudian selain dengan menggunakan analisis seperti ini, kita juga bisa menggunakan metode lain untuk menentukan nilai ekstrim bersyarat, di mana itu bisa dikenal dengan istilah metode pengali Lagrange. Jadi selain dengan cara di atas ya, dengan mengganti salah satu variabel pada fungsi objektif dengan fungsi syarat, nah penentuan nilai ekstrim fungsi bersyarat terkendala atau bersyarat atau terkendala ini bisa juga diselesaikan dengan metode yang biasanya disebut dengan metode pengali Lagrange ya. Jadi intinya metode pengali Lagrange ini tujuannya adalah untuk menentukan titik kritis. Nah, kemudian bagaimana teorema dari metode pengali Lagrange ini? Jadi teorema pengali Lagrange ini misalnya kita memiliki sebuah fungsi objektif, misalnya di sini contohnya 3 peubah atau 3 variabel, kemudian juga kita memiliki fungsi syaratnya, yaitu 3 peubah atau variabel juga yang kita simbolkan dengan G. Maka untuk menentukan titik kritisnya adalah solusi dari sistem persamaan berikut. Jadi di sini adalah ada beberapa persamaan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah turunan parsial pertama terhadap X dari fungsi objektifnya ini, itu harus sama dengan turunan parsial pertama terhadap X dari fungsi syaratnya ini. Kemudian, begitu juga untuk yang variabel Y, jadi turunan parsial pertama dari fungsi bersyarat terhadap Y, kemudian harus sama dengan turunan parsial pertama dari fungsi syaratnya terhadap Y. Itu juga untuk Z. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah fungsi syaratnya harus sama dengan 0. Nah, ini adalah jika menggunakan 3 variabel atau fungsinya terdiri dari 3 variabel. Ketika nanti fungsinya terdiri dari 2 variabel, maka jadi nanti persamaan ini akan ada 3. Jadi hanya turunan parsial terhadap X, turunan parsial terhadap Y, kemudian dari fungsi syaratnya. Nah, kemudian di sini ada dilihat lambda. Nah, lambda ini adalah faktor pengali Lagrange ini. Jadi ini yang membedakan metode ini dengan yang sebelumnya. Jadi ada faktor pengali Lagrange yang kita gunakan. Jadi lambdanya ini yang sebagai pembeda di sini. Nah, kemudian lambda atau sama dengan faktor pengali Lagrange ini sebenarnya boleh dicari nilainya atau tidak. Karena menentukan nilai lambda ini bukan tujuan utama, tetapi tujuan utama kita adalah untuk menentukan nilai titik kritisnya, di mana X, Y untuk dua variabel atau X, Y, Z. Jadi ini sebenarnya tujuan pertama kita adalah untuk menentukan titik kritisnya, bukan untuk menentukan lambda. Jadi boleh dicari atau tidak nanti sesuai dengan kebutuhannya. Oke, dari persamaan ini tadi, titik kritis kita juga bisa berubah dalam bentuk lain. Jika ini kita pindah ruaskan, maka akan negatif ya sama dengan 0. Jadi semuanya kita bisa buat sama dengan 0, maka fx, x kurang y ini kita ruas jadi kurang lambda dikali gx dari variabel x, y, z sama dengan 0. Oke, ini juga bisa nanti kita gunakan untuk analisis metode Lagrange ini. Oke, jadi ini adalah salah satu metode yang bisa digunakan selain yang sebelumnya tadi.